Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasan. Saya mahasiswa PPP dalam jabatan Kemenang Angkatan 3 mata pelajaran IPA Universitas Negeri Malang. Berikut akan saya sajikan video UKIM pembelajaran saya dengan materi tekanan hidrostatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat? Sehat. Kemarin kita telah melaksanakan kemah akhir tahun ya. Pasti capek ya. Tapi kita akan menyurutkan semangat kalian untuk belajar di pagi hari. Ya, salah satu dari kalian memimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sekarang berusaha mengecek kehadiran kalian. Silakan kalian lihat teman yang ada di kanan kiri kalian. Apakah semuanya sudah masuk atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk. Siapa? Pinggir lidah. Siapa? Pinggir lidah. Pinky. Kenapa Pinky? Sakit. Kita doakan semoga Pinky cepat Sembuh. Kalian selalu jaga kesehatan. Kata. Karena memang masih musimnya tidak menentu. Oke anak-anak, pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang materi zat padat. Di mana materi zat padat itu kalian mendapatkan rumus P sama dengan F dibagi A. Semakin besar luas bidang sentuhnya, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Semakin sempit luas bidang sentuhnya, tekanan yang diberikan atau yang didapatkan semakin besar. Itu kesimpulan dari pertemuan kita yang kemarin. Kalau pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang Tekanan hidrostatis. apa sih tujuan kita mempelajari tekanan hidrostatis pada pertemuan kali ini. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, Sesaat ini dapat menjelaskan konsep tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. dapat menjelaskan Konsep tekanan zat cair tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Pembelajaran yang kedua tujuannya apa? Sesaat ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Oke, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, Sesaat ini dapat menentukan hubungan kedalaman dengan besarnya tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. dapat menentukan hubungan kedalaman dengan besarnya tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Yang keempat, Peserta ini dapat mempresentasikan hasil percobaan tentang hubungan antara kedalaman zat cair. oke, mempresentasikan hasil percobaan. Oke. Sebelum kita mempelajari apa itu tekanan hidrostatis, kita lakukan dulu pretest. Pretest itu gimana? Itu untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian sebelum kalian diberi materi. Sudah? Silakan ambil HP kalian, kemudian kalian lakukan pretest terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai ya aplikasinya ya? Sudah. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi tekanan hidrostatis. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang terbesit di benak kalian? Kapal selam. Gugur semua. Kenapa kok gugur semua? Karena kapalnya tenggelam. Ini kapal milik TNI Angkatan Laut yang tenggelam di perairan Bali dan semua krunya gugur. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa kapal selamnya makin lama di bawah dasar laut dia tidak bisa naik lagi, gitu. Padahal kapal selam itu kan bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Untuk mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi, mari kita analisis artikel secara bersama-sama. Oke, siapa yang mau membantu saya? Yuk kita bagi artikelnya. Oke anak-anak, mari kita analisis bersama artikel yang sudah kalian baca. Yuk, yang pertama, apa yang terjadi pada kapal selam KRI Nanggala 402? Kapal selam KRI Nanggala 402 telah tenggelam menjadi 3 bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekan, butiran badan kapal, hingga bagian haluan yang terlepas. Ia mengatakan ada bagian kapal yang masih utuh tetapi terdapat bagian yang retak kecil. Oke. Ini ketika kapal selam KRI Nanggala 402 sudah sampai pada kedalaman 838 meter. Pada kedalaman tersebut kapal selam terbelah menjadi 3 bagian. Oke. Yang kedua, mengapa kapal selam yang didesain kokoh, kan didesain kokoh kan karena canggih, kok bisa terbelah? Yuk, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Zen. Karena tekanan hidrostatis di kedalaman 838 meter adalah sekitar 84 atm. Padahal manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm saja. Pada kedalaman 838 meter itu besarnya 80 atm, 84 atm. Padahal manusia normal itu bisa bertahan pada tekanan 3 hingga 4 atm. Berarti kita bisa membayangkan ya betapa dahsyatnya itu ya tekanan yang terjadi. Oke. Yang ketiga, kenapa awak kapal yang jago berenang, kan pastinya mereka udah terlatih ya, jago berenang itu pasti, kok tidak keluar dari kapal selam untuk menyelamatkan diri dengan berenang? Kan bisa toh itu. Oke. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya Bu izin. Oke. Mas Dika silakan. Semakin dalam kita masuk ke bawah laut, semakin besar tekanan yang mendorong kita. Oke. Semakin dalam kedalaman laut, tekanan yang didapatkan semakin besar, sehingga sulit memungkinkan untuk berenang. Oke. Untuk mengetahui apa hubungannya dengan peristiwa KRI Nanggala 402 tadi dengan yang akan kita pelajari pada hari ini, silakan saya akan membagi kalian bahan ajar. Kalian baca apa itu tekanan hidrostatis. Karena pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Yuk, silakan dibantu saya untuk membagikan bahan ajarnya. Oke, sudah selesai membaca bahan ajarnya? Sudah. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi
hidrostatis adalah tekanan yang zat cair ke semua arah pada suatu benda. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Faktor-faktor. Massa jenis zat cair, terus kecepatan gravitasi. Oke, sekarang hubungannya apa tekanan hidrostatis dengan kedalaman zat cair? Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan Uyun. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Oke, berarti dari situ dapat diketahui bahwa hubungan tekanan hidrostatis dan kedalaman yaitu bahwa semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin meningkat atau semakin besar. Oke, untuk mengetahuinya, apakah iya tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu semakin dalam itu tekanannya semakin besar? Kita lakukan percobaan. Sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Ready? Ready. Oke, sekarang kita berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti kemarin. Silakan langsung berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, kita akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Saya cek alat dan bahan dulu. Solatif? Paku? Penggaris? Bagaimana langkah kerjanya? Silakan kalian baca, kemudian kalian kerjakan sesuai langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, buka langkah kerjanya. Bus pinjam botolnya. Yang pertama, baca bersama-sama. Berilah nomor pada botol plastik dan berilah tabel nomor pada lubang. Kemudian tutuplah lubang dengan solatif seperti pada gambar. Berarti kan kalian nanti memberi lubang 4 lubang ya. 1, 2, 3, 4. Jarak setiap lubang harus sama. Paham? Bisa dipahami langkah pertama? Bisa. Langkah kedua? Isilah botol tersebut dengan air sampai penuh. Oke, nanti kalau sudah dilubangi, sudah ditutup dengan solatif, kalian semua keluar berkelompok. Terus diisi air sampai penuh. Langkah yang ketiga, lepaskan solatif dan amati jarak pancaran air. Catat hasilnya pada tabel. Oke, berarti kalian nanti lepaskan dari satu persatu. Seandainya di lubang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kalian mulai dari yang paling atas, berarti nomor 4. Buka solatifnya. Kalian ukur pancarannya itu panjangnya berapa sentimeter. Kan pakai penggaris diletakkan di sini. Mana penggarisnya? Saya contohin dulu. Kan seperti ini. Ya, paham? Bisa dipahami? Nanti kan sudah ditutup lagi kan? Kalian isi lagi. Sama seperti yang awal. Terus kalian buka solatif yang kedua. Kalian ukur lagi. Paham? Kemudian sudah diukur, tutup lagi. Kasih air lagi. Ulangi sampai lubang yang nomor 1 atau lubang yang paling bawah. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, yuk sekarang kalian kerjakan dari langkah yang pertama terlebih dahulu.
tersedia. Silakan isi sampai penuh. Wes penuh. Mulai dari nol. Oke, udah ready ya. Nanti setelah selesai satu lubang kalian diisi air lagi. Nanti diukur, kemudian diisi air lagi gitu. Oke, nanti teknisnya dibuka kan, diukur pancarannya, nanti tutup lagi, diisi air lagi, nanti ganti sampai lubang yang keempat. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Diisi air lagi. Sudah tak terus diisi air lagi. Oke. Pokoknya nanti tidak mau sudah selesai sudah ditutup, kasih air lagi. Isi lagi seperti semua. Sekarang yang terakhir tuh diisi lagi seperti semula airnya. Silakan dicatat hasilnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa.
Kalian sudah sampai mana? Oke. Yang ini jika kedalaman disimbolkan dengan H, gaya gravitasi G dan hanya jenis rho, maka secara matematis tekanan hidrostatis apa? Rho menurut kalian, di sini kalian Tekanan hidrostatis. iya Bu. Ini dikerjakan. Semakin besar dalam satu bulan, maka tekanan hidrostatis lebih besar. Ketika kalian menjawab pertanyaan ini, kalian akan lihat dari hasil pengamatan. Kemudian kan di sini juga ada bahan ajar. Jadi kalian kolaborasikan hasil penelitian kalian dengan bahan ajar yang tersedia. Bisa dipahami? Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita saatnya presentasi. Yuk kita mulai dari kelompok Alisatur. Silakan maju ke depan. Tolong yang lain mendengarkan, memperhatikan dan nanti bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi itu ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Yang pertama, posisi lubang 1 yang memiliki kedalaman 5 cm yang berjarak 27 cm. Hasil pengamatan pancaran air kuat. 2 posisi lubang 2 kedalaman 10 cm, jarak pancaran 24 cm. Hasil pengamatan pancaran air kuat. Posisi 3 kedalaman 15 cm, jarak pancaran 21 cm. Hasil pengamatan pancaran air hujan. Posisi 4 kedalaman 20 cm, jarak pancaran 18 cm. Hasil pengamatan pancaran air kuat. Menurut kalian, kalian menentukan air karena melakukan bersama atau dengan bawah sehingga dapat mengambil. Selain itu ada juga apa yang menyebabkan pancaran air kuat dan lemah karena perbedaan Berdasarkan tabel pengamatan lubang, manakah yang memiliki tekanan paling besar? Lubang ke-1 paling rendah yang memiliki kedalaman 5 cm dengan jarak panjang 27 cm. Berdasarkan tabel pengamatan lubang, manakah yang paling memiliki tekanan paling kecil? Lubang keempat paling tinggi yang memiliki kedalaman
dan masa jenis dirumuskan secara matematis tekanan hidrostatis atau pH dirumuskan dengan pH sama dengan 10 kali G. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, untuk kelompok kalian jarak dari setiap lubang itu berapa? Dari kelompok kami, jarak pancarannya 3 cm. Jarak setiap Jarak antar lubang satu dengan lubang yang berikutnya. Ya. Jaraknya 5 cm. 5 cm. Ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 dengan jarak antar lubang 5 cm ya. Ya. Didapatkan lubang yang pertama jarak pancarannya berapa cm? 27. 27. Yang kedua 24. 24. Yang ketiga 21. Yang pertama 18 cm. Itu hasil dari kelompok 1. Yuk sekarang kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk mendengarkan presentasi dari kami? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan percobaan yang telah kami lakukan. Kita menggunakan botol aqua berukuran 1,5 liter yang kami lubangi dari bawah dengan jarak antar lubang yaitu 6 cm. Untuk data pengamatannya, posisi lubang pertama yaitu paling bawah, kedalamannya 27 cm dengan jarak pancaran yang telah kita ukur 30 cm, dan hasil pengamatan pancaran air adalah kuat. Nomor 2, posisi lubang yang kedua dengan kedalaman 21 cm, jarak pancaran yang dihasilkan adalah 23 cm. Hasil pengamatan pancaran air kuat. Nomor 3, posisi lubang nomor 3 kedalamannya 16 cm, jarak pancarannya 20 cm. Hasil pengamatan pancaran air sedang. Nomor 4, posisi lubang nomor 4 kedalamannya 12 cm, jarak pancarannya 20 cm, dan hasil pengamatan pancaran air adalah Apa yang menyebabkan air dapat memancar? Perbedaan ketinggian lubang dan tekanan air. Nomor 2, apa yang menyebabkan pancaran air kuat, sedang, dan lemah? Kedalaman air yang semakin dalam, tekanan yang dihasilkan semakin besar, sehingga semakin besar kedalaman pancaran yang dihasilkan besar. Nomor 3, berdasarkan tabel pengamatan lubang manakah yang memiliki tekanan paling besar? Lubang 1 yang paling dalam dengan kedalaman 27 cm, jarak pancaran 30 cm. Nomor 4, berdasarkan tabel pengamatan lubang manakah yang memiliki tekanan paling kecil? Lubang 4 paling atas dengan kedalaman 9 cm, jarak pancaran hanya 7 cm. Kesimpulannya, nomor 1, semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan adalah semakin kuat atau semakin besar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah salah satunya kedalaman massa dan air. Nomor 3, jika kedalaman disimbolkan dengan H, gaya gravitasi G, dan massa jenis T, maka secara matematis tekanan hidrostatis atau pH dirumuskan dengan Rho kali G kali H. Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman. Baik, cukup sekian dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut kelompok kalian, aplikasi dari tekanan hidrostatis itu apa? Menurut kelompok kami, contoh-contoh dari tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada ikan yang berenang, yang kedua konsep kapal selam, dan lain-lain. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Oh cukup ya.
Cukup sekian dari kelompok 4 yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 5, Mbak Uyun, posisi lubang yang pertama di posisi kedalaman berapa tadi? Yang pertama Mbak Uyun tadi 27 cm. Jarak pancarannya berapa senti? 30 cm. Oke, yang kedua, posisi lubang kedua pada jarak berapa senti? 21 cm. 21 cm dari permukaan ya. Oke, jarak pancarannya berapa? 23 cm. 23 cm. Yang ketiga, pada kedalaman berapa senti? 15 cm. 15 cm. Jarak pancarannya 20 cm. 20 cm. Yang keempat, 19 cm. kedalamannya 9 cm dari permukaan, kemudian jarak pancarannya 7 cm. 7 cm. Itu hasil dari kelompok 4 ya. Oke, dari beberapa kelompok yang sudah maju bisa kita simpulkan. Yuk, yang pertama kesimpulannya apa, Le? Semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar kedalamannya, semakin tinggi kedalamannya gitu berarti semakin dalam gitu, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Nah, dari hasil pengamatan kalian semua, yuk kita analisis, kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada kapal KRI Nanggala. Kan pada kedalaman 838 meter, itu kan di sini pada kedalaman 850 meter terbelah menjadi 3. Ya tidak? Iya. Kemudian di sini pada tekanan di kedalaman 850 meter adalah 45 atm, sementara manusia yang bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Dengan begitu terjadi salah satu alasan kenapa kapal selam tidak dapat keluar begitu saja dalam keadaan darurat. Berenang dalam air di kedalaman lebih dari 800 meter adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti kepala kita diinjak oleh 100 ekor gajah. Sekarang kita lanjut dengan post test. Yuk, buka HP-nya kalian. Post test adalah penilaian setelah kalian mendapatkan materi. Kalau tadi kan belum. Nanti bisa kalian bandingkan hasilnya dari sebelum mendapat materi dengan setelah mendapat materi. Yuk, silakan dikerjakan. Oke, dari beberapa kelompok yang sudah maju tadi, semuanya bagus, semuanya keren. Tapi yang sesuai dengan mendapatkan sesuai dengan konsepnya, konsep dari tekanan hidrostatis itu kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, menurut kalian apa sih yang kalian dapatkan? Pembelajaran apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Yuk, yang pertama. Yang kedua apa? Oke, faktor-faktornya apa saja? Tekanan gravitasi. Kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mengetahui bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut? Salah satunya adalah faktor kedalaman. Coba apa yang terbesit di benak kalian? Hati-hati saat berenang. Oke, nanti hasil pretest dan post-testnya akan saya share di grup kelas kalian. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Di pertemuan yang akan datang, oke, sebelum itu ada tugas buat kalian. Cari aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. 3 macam saja. 3 macam aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas untuk kalian. Oke. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk yang minggu depan kita akan belajar masih tentang tekanan zat cair, yaitu tentang hukum Pascal.
Oke? Apa itu Kelompok Paskal? Kita pelajari di pertemuan yang akan datang. kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.